Bisa, bisa ini. Ya kan sudah, sudah ya, sudah bentuk ya. Ya. Itu. Coba sini saya salam saya sedang sekali sekali semua kita merasakan si Al-Quran yang kita Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي أقبلنا فيها إن شربت إن كنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh nikmat yang telah Allah taala curahkan kepada kita semua. Semoga nikmat yang banyak tadi tidak menjadikan kita orang yang lupa kepada nikmat Allah yang lainnya, tidak menjadikan kita lupa terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat apapun jangan pernah disakiti, jangan pernah diselewengkan, jangan pernah dikhianati dalam penggunaannya. Karena ketahuilah, kata Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Segala nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan sama kita, Allah Ta'ala akan berikan, yaitu apa? Pertanyaan. Bagaimana kita cara mendapatkannya, bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita memanfaatkannya. Allah Ta'ala akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang telah ada. Maka perhatikan betul nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Taib, pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu sebuah tema, yaitu yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di antara dosa ada yang mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa, bulan lalu sudah bahas ini atau belum ya? Belum ya? Insya Allah belum ya? Belum apa? Iya, sudah. Sudah belum? Belum. Sudah ya? Belum ya? Belum. Memastikan aja nih. Belum apa udah? Belum ya? Kan di antara dosa yang mendatangkan laknat Allah itu seperti membunuh, kemudian seperti mencuri, kemudian menolak hubungan badan. Itu di antara dosa yang mengandung laknat Allah. Belum ya? Belum ya? Belum, benar? Baik. Kalau belum ya enggak apa-apa. Saya akan bacakan. Jadi tujuan manusia setelah Allah Ta'ala wafatkan, maksudnya akhir dari manusia, tatkala dia sudah selesai urusan dunia, tinggal urusan apa? Akhirat. Apa yang dia kerjakan, baik dari amal soleh maupun amal yang toleh, yang buruk, maka Allah Ta'ala akan apa? Hisab. Dan endingnya, semua manusia, kalau enggak dia masuk ke dalam neraka, maka dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Kalau enggak dia mendapatkan kenikmatan, maka mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah mengetahui jalan-jalan yang mendekatkan, bahkan memasukkan ke dalam neraka. Kita harus belajar. Dan penting juga bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari jalan-jalan yang mendekatkan, bahkan memasukkan seseorang ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dia belajar tadi, dengan dia mengetahui jalan-jalannya, maka dia bisa selamat. Dia bisa menjaga dirinya, dia bisa melindungi dirinya dari apa? Dari hal-hal yang naudzubillah mencelakakan dirinya sehingga dia masuk ke dalam apa? Neraka. Maka dari itu, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, dahulu para sahabat Nabi SAW itu kalau bertanya kepada Nabi SAW itu tentang apa? Perkara-perkara kebajikan saja. Dan aku, kata Hudzaifah ibnul Yaman, bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Perkara-perkara apa yang buruk. Kenapa? Makhafatan an yudrikani. Karena aku khawatir kejadian tersebut terjadi pada siapa? Pada diriku. Maka antum, ya, para dokter semuanya, tatkala belajar tentang keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan, tetapi apa? Untuk berhati-hati. Contoh apa keburukan yang kita pelajari misalnya? Apa contohnya? Apa contohnya? Biar nyenengan nggak terjadi maksiat itu sama kita. Apa contohnya? Apa contohnya? Hah? Hah? Bohong. Masa kita belajar bohong? Enggak. Apa gimana misalnya? Kurang spesifik, itu masih terlalu umum. Belajar misalnya
Dari misalnya ya, misalnya ada kasus kan tuh kasus besar tuh orang pesohor di negeri kita, mereka selingkuh dari apa? Dari Pinterest. Nggak pernah tahu Pinterest, aplikasi Pinterest. Ternyata bisa buat apa? Buat ngechat ternyata. Saya kira Pinterest tuh hanya sekedar apa? Apa namanya? Gambar-gambar. Ternyata juga bisa apa? Ngechat. Nauzubillah. Maka kita belajar amalnya untuk apa? Bukan kita untuk apa? Untuk pakai. Tapi apa? Oh ternyata bisa ya. Untuk apa? Berbuat apa? Selingkuh. Nauzubillah. Bahkan ada aplikasi namanya aplikasi kalkulator. Aplikasi kalkulator ya, bukan kalkulator yang dari bawaan handphone, enggak. Ada aplikasi kalkulator itu ternyata bisa dipakai apa untuk apa berselingkuh. Nauzubillah ya. Nah, kita belajar demikian itu bukan berarti untuk kita melakukannya, tapi kita apa mewaspadainya. Karena apalagi anak-anak zaman sekarang ya, mereka itu apa? Awam terhadap apa hal demikian. Kayak saya pernah mendengar dari obrolan dari beberapa teman tentang apa tentang murid-muridnya. Nauzubillah, ada yang bilang ada aplikasi Yandex. Apa Yandex itu? Kita langsung tek tek tek. Apa sih Yandex itu? Saya tanya kawan-kawan, Yandex itu apa sih? Yandex itu seperti apa? Seperti VPN untuk apa? Bisa membuka apa? Website apa yang terkunci, yang terblokir di mana di negeri ini. Karena betul ya, Masya Allah pemerintah dengan kesungguhannya, dengan sebagian ya, meskipun kita masih merasakan ada yang kurang, ada ya ini aplikasi-aplikasi yang terblokir. Aplikasi-aplikasi ini, mohon maaf ya, yang begituan itu sudah diblokir sama pemerintah. Tapi masih bisa dijebol dengan apa? Dengan VPN. Ya. Dan temennya VPN itu seperti apa? Yandex. Yandex itu kayak VPN begitu untuk apa? Untuk jebol. Nauzubillah. Maka kita mengetahui biar apa? Biar tahu nih murid-murid kita ini ngobrolin apa? Kok seperti itu? Dan ternyata ketika halnya buruk, maka apa? Kita bisa memberikan apa? Wanti-wanti kepada siapa? Kepada wali murid agar apa? Memperhatikan apa? Handphonenya. Nah, sebagaimana misalnya, kami kaget ya ketika anak kami di rumah tiba-tiba dia joget-joget. Ada joget sampai di rumah tuh begini. Joget yang begini-begini. Tahu ya? Ada yang begini. Waduh, ini siapa yang ngajari ini? Langsung saya telepon gurunya. Ada wali murid itu kayak begitu ya. Ada yang aneh itu langsung tanya ya. Ustazah pangapunten kami kok mendapati anak kami seperti ini. Oh Masya Allah Ustaz sudah sampai ke rumah itu. Iya Ustazah gimana nih? Siapa yang jadi pertama? Oh Fulan Ustaz. Oh. Kata Fulan betul ya. Soalnya dia anak kami menyebut nama Fulan ya. Ketika apa yang mengajari. Maka ya sudah kalau begitu dibuatkan secara umum. Berhati-hati agar apa? Wali murid itu apa? Menggunakan apa? Handphonenya dengan apa? Dengan bijak. Agar apa? Anaknya nggak terlalu jauh apa rusaknya. Maka kaget kami pulang, anak kami tiba-tiba begini-begini. Ayo siapa yang ngajari? Saya tanya istri, saya tanya istri, Mami ngajarin buka itu. Demi Allah nggak pernah, demi Allah nggak pernah. Apa juga nggak pernah. Kalau Abdurrahman lihat sama saya paling lihat Discovery Channel, lihat apa namanya kereta. Ya karena kita suka transportasi ya. Saya nggak pernah begitu-begituan. Nah itu penting ya. Nah kita ini tahu agar apa tidak terjerembab. Nah, tentang masalah dosa juga yang mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus apa? Harus tahu agar kita apa? Tidak terjebak dalam apa? Dalam dosa tadi. Nah, kenapa? Karena dosa-dosa itu di antara dosa menimbulkan efek dan di antara efek dari dosa ialah apa? Laknatnya Allah. Apa sih laknat? Laknat kata para ulama yaitu dijauhkan dari apa? Dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala baginya yaitu apa? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dosa yang mengundang atau yang mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pertama yaitu membunuh jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan. Jadi, membunuh jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat agama Islam itu bisa mengundang apa? Laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Coba semuanya dibuka surat apa? An-Nisa ayat 93. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Membunuh itu mendatangkan apa? Laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, naudzubillah di negeri kita ini hampir setiap hari itu kita melihat yaitu apa? Berita tentang apa? Pembunuhan. Dengan sadisnya nyawa orang apa dihilangkan. Kata Allah mengatakan, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca ayatnya? Oh, dokter Tommy lagi. Jangan dokter Tommy dong. Saya mau selamatkan dia dulu. Tenang dokter. Yang lainnya. Biar nggak tedang dokter. Ayo, siapa yang mau baca? Tayyib, dokter Raja, tafadhal. Ayat 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngos-ngosan sekali? Kita gemuk kan tuh.
Sudah? Sudah mau tiga? Sudah ketemu? Harus cepat. Gak usah pakai tar langsung. Wa may yaqtul muta'ammidan ya gitu. Kalau mau baca masuk lebih bagus. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Azaban, azaban azima. Naam. Baik, artinya apa? Tafadhol dokter, artinya ada artinya? Sebut seorang itu sengaja kebelasannya hilang neraka dan Allah berkata kepadanya dan kepadanya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kata Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan apa? Sengaja. Muta'ammidan dengan sengaja. Apa balasannya? Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya yaitu apa? Neraka dan dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa adda lahu azaban azima. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Menyiapkan baginya azab yang begitu apa? Begitu. Maka pembunuhan itu bukan masalah sepele. Pembunuhan ini termasuk apa? Pelanggaran HAM berat ya. Yang terjadi dimanapun di atas muka bumi ini, pembunuhan itu merupakan apa? Pelanggaran apa? HAM berat. Kecuali ada alasan yang dibenarkan. Ya. Maka dari dalam agama Islam, nyawa seorang Muslim itu sangat berharga. Karena kalau antum, kalian, ya, panjenengan para dokter, ada perselisihan, itu kalau bisa jangan sampai bunuh-bunuhan, ya. Na'udzubillah, ya. Perselisihan itu wajar, ya. Adanya keributan sekecil itu wajar, tapi jangan sampai apa? Bunuh-bunuhan. Karena terkadang ada orang yang sumbu pendek, pulang bawa apa? Bawa pisau, bawa parang, ya, bawa golok, dibacok langsung siapa? Orang atau lawan di hadapannya. Maka ini dilarang di dalam apa? Di dalam agama Islam. Bahkan jangankan membunuh seorang mukmin, membunuh kafir mu'ahad. Mu'ahad itu ialah orang kafir yang tinggal di negerinya sendiri, yang di mana negerinya itu adalah negeri kafir tentunya, tapi negerinya itu punya perjanjian bilateral atau perjanjian apa? Hubungan dua negara. Itu kafir mu'ahad. Kalau kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang mendapatkan jaminan keamanan dari negeri apa? Kaum muslimin. Kafir mu'ahad saja yang jauh di sana itu pun tidak boleh apa? Diganggu pada darahnya. Kata Nabi SAW menyebutkan, man qatala mu'ahadan falam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan apa? Mencium baunya apa? Surga. Ya. Maka dari itu ikhwan, para dokter yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Urusan yang nanti pertama kali akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu urusan apa? Masalah pada darah. Jadi sengketa yang terjadi di antara manusia yang pertama kali akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sengketa masalah pada darah. Kata Nabi SAW sabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima." Pertama kali yaitu urusan sengketa pertama kali yang akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam apa? Urusan apa? Darah. Makanya yang namanya darah, yang namanya harta, yang namanya kehormatan itu tidak boleh dirusak secara apa? Sembarangan. Dan Nabi SAW sudah mengatakannya. Tatkala kapan? Tatkala Nabi SAW haji wada. Nabi SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Ingat para sahabat, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk dirusak, haram untuk ditumpahkan, haram untuk apa? Dijelek-jelekan, enggak boleh. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari ini untuk dirusak, yaitu apa? Hari apa? Arafah. Karena Nabi SAW ketika itu bersabda hadis ini tentang ketika di hari kapan? Di hari Arafah. Wa fi syahrikum hadza, di bulan yang mulia ini juga, yaitu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ya, namanya haji di bulan apa? Zulhijjah. Ayo, yang namanya bulan haram apa saja? Yang namanya bulan haram. Muharram, ya. Ceng.
3 berurutan, 1 misah sendiri. Yang 3 apa? Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Sebelum Dzulhijjah apa? Iya, Pak, betul. Sebelum Dzulhijjah apa? Dzulqa'dah, ya. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah berapa? 12, Muharram bulan yang pertama. Yang terpisah apa? Rajab, Rajab yang sendirian. Ya, ingat ya. 3 bulan itu berurutan, satu apa? Satu terpisah sendiri. Ini harus ingat ya. Dan Nabi SAW tatkala haji wada tentu di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Nah, mungkin bulan Muharram pasti di bulan apa? Dzulhijjah. Maka Nabi katakan, wa fi syahrikum hadza, di bulan apa? Di bulan yang mulia ini juga itu bulan apa? Dzulhijjah. Wa fi baladikum hadza, dan juga apa? Di negeri kalian ini, yaitu apa? Di tanah apa? Tanah Arafah. Maka nggak boleh kita itu apa? Merusak, melecehkan, menghormat apa namanya, mencabik-cabik, yaitu apa? Harta, darah, dan juga kehormatan. Kalau zaman sekarang lihat, naudzubillah, terlalu banyak ya ini kehormatan seseorang apa dijatuhkan. Ya, antum lihat ya, apalagi media sosial, cepatnya naudzubillah ya, merusak apa? Darah dan merusak apa? Kehormatan apa seseorang. Bahkan video-video ya, video yang aslinya video itu biasa, sama sebagian orang dipakai untuk apa? Diambil videonya, wah ini pas, kasih apa? Caption atau tulisan yang di blog kecil ya, di blog teman diletakkan di videonya apa? Begini, begini, dan begini. Akhirnya apa? Harga dirinya jatuh. Mohon maaf ya, saya bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kayak ada pesohor di negeri kita ini, na'udzubillah, menuduh seseorang apa berzina. Ini tuduhan berat loh ini ya. Ini kayak yang ada pesohor ya di negeri dituduh dengan apa berzina. Kalau dia, mohon maaf ya, sudah menikah dalam tanda kutip ya, menikah betul-betul menikah ya, sudah ada apa namanya, terlepas dari menikah yang apa namanya di hadapan apa KUA dia nggak ada ya. Tapi dia betul-betul menikah, benar menikah di hadapan siapa? Ada walinya, ada saksinya ya. Itu yang menjadi rukun-rukun. Kemudian setelah itu, mohon maaf, dia melakukan hubungan badan, kemudian tersebar ketahuan, lalu dituduh sebagai apa? Berzina. Itu tuduhan berat loh ini. Karena qadful mu'minatil muhsinati itu termasuk apa? 7 dosa apa yang membinasakan. Maka harus berhati-hati, enggak boleh melecehkan ya, apa namanya? Merendahkan itu apa? Harga diri apa seseorang. Apalagi naudzubillah kalau dia sudah apa? Menikah. Makanya naudzubillah ya, sekarang itu harus berhati-hati agar kita apa? Tidak boleh gampang-gampangan menumpahkan apa? Darah seseorang. Lihat. Kata Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah illa bi'iddah thalath. Tidak halal bagi seorang muslim itu, darah seorang muslim yang dia sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kecuali dengan 3 jalan. Apa yang pertama? Yaitu ats-tsayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ini boleh ditumpahkan darahnya. Dia orang sudah menikah kemudian apa? Berzina. Diketahuan itu berzina. Kalau antum tahu, lihat pembahasan dari para ulama lagi ya. Sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya apa? Video itu tidak bisa dijadikan hujah yang kuat bahwasanya seseorang itu telah berzina. Bahkan video, kalau antum lihat di sebagian masalah para ulama, video itu tidak bisa dijadikan hujah yang kuat bahwasanya seorang telah berzina. Saya sampai mikir sama sekarang, Masya Allah, betapa kehormatan seorang muslim itu benar-benar apa dijaga. Ya, karena nggak bisa ditumpahkan. Meskipun mohon maaf ya, mungkin mereka sudah melakukannya. Karena kata Nabi SAW itu butuh apa? Berapa saksi? Dalam Al-Quran butuh berapa saksi? Butuh 4 yang benar-benar melihat kejadian tersebut. 4 mata, 4 pasang mata yang melihat bahwasanya apa? Kemaluan laki-laki masuk kepada apa? Kemaluan apa? Perempuan. Atau bisa dibayangkan betapa kehormatan itu begitu dijaga. Apalagi yang namanya apa? Yang namanya darah. Yang kedua siapa? Wan nafsu bin nafsi. Ketika ada terjadi pembunuhan, maka apa? Boleh ditumpahkan orang yang membunuh darahnya itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Watariku lidinihi, yaitu orang yang keluar dari apa? Agama Islam. Yang kedua, di antara dosa yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Mohon maaf, yaitu seorang istri menolak hubungan badan dengan siapa? Dengan suami. Kebetulan ada perempuan ya. Ada kami mengingatkan terutama khususnya kepada apa? Para perempuan. Juga laki-laki, bisa jadi apa? Laki-laki apa yang menolak. Tapi kalau tanya hadisnya apa? Tidak ada. Tapi bisa jadi dosa. Ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an tahya fa habat an taji'a fa bata ghadbana la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Perhatikan betul-betul di sini untuk para perempuan ya. Apabila ada seorang suami ya mengajak atau mengundang istrinya untuk melakukan hubungan badan ya, fa'abat, kemudian dia fa'abat an taji'a, lalu dia menolak untuk pada datang. Fabata ghadbana, lalu si laki-laki tidur dalam kondisi apa? Murung pasti kan, atau murung, murka, apa mangkel. Yang punya suami yang sudah beristri pasti akan paham ya. Saya sampaikan di sini, yang belum bersuami, yang belum beristri, saya ajari begini ya. Ada murung pasti. Kenapa? Nggak dilayani. Merasa jenuh ya, merasa ya, marah dengan apa? Dengan kejadian tersebut. Apa kata Nabi SAW mengatakan, la'anat al malaikatu hatta tusbiha, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat hingga waktu apa? Pagi. Jadi naudzubillah, gara-gara hal sepele justru mendatangkan apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya di sini ada seorang perempuan yang memilih untuk bekerja dengan segala alasan yang diperbuat, jangan lupa di rumah itu juga harus ada apa yang dilayani siapa? Suami yang paling utama. Karena seorang wanita itu ketika dia sudah menikah, maka untuk siapa? Untuk melayani suaminya, bukan melayani yang lain. Suami dan juga apa? Anak-anaknya. Bayangkan. Coba lihat pramugari itu ya. Saya tidak mengatakan semua pramugari seperti tidak ya. Bayangkan kalau sama customer, selamat pagi ya. Resepsionis juga bahwa demikian, selamat pagi Bapak, dia bisa dibantu. Bahkan kemudian apa? Kasir Indomaret pun juga apa? Demikian. Begitu cerianya dia terhadap siapa? Terhadap para customer. Dan semoga mereka itu kepada suaminya juga apa? Ceria. Sebagian apa? Tidak. Sampai rumah tinggal apa? Capeknya. Sampai rumah tinggal apa? Lelahnya. Sampai rumah tinggal apa? Istirahatnya. Sampai rumah tinggal apa? Tinggal tidurnya. Suaminya bagaimana? Ditinggalkan. Bahkan suaminya apa? Ditolak. Wah ini. Ketika seorang wanita itu na'udzubillah menolak hubungan badan itu, pintu di antara banyak pintu terjadinya apa? Perselingkuhan. Ya. Antum melihat ya. Di antara banyaknya pintu, ya, di antara banyak pintu yang menyebabkan seorang laki-laki menjadi selingkuh, yaitu apa? Yaitu seorang wanita menolak hubungan badan. Maka maka dari itu para ulama rahimahumullah mereka berkata bahwasanya apa? Tatkala seorang wanita menolak hal yang demikian di hadapan suaminya, dia telah melakukan apa? Dosa besar. Apa di antara dosa besar? Yang pertama yaitu apa? Dia tidak taat kepada siapa? Kepada suaminya. Ya, di antara dosa besar yang pertama yaitu apa? Dia tidak mentaati siapa? Suaminya, dan ini apa? Bahaya. Ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasluhu li basharin an yasjuda li basharin, walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi 'alaiha." Perhatikan. Tidak boleh seorang manusia itu sujud kepada manusia yang lainnya. Kalau seandainya boleh, maka tak perintahkan para wanita itu untuk sujud sama siapa? Sama suaminya. Ini Abi yang ngomong, bukan siapa, bukan Anan dari Dogusi, tapi siapa? Nabi yang berbicara. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud, pasti apa? Tak perintahkan seorang wanita bersujud sama siapa? Suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi, karena besarnya hak dari seorang lelaki. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min qadamihi ila mafriki ra'sihi qurhatun tanbajisu bil qayh was-sadidi thumma istaqbalatu falahasatu ma addat haqqahu." Ada kata Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya dari ujung telapak kaki hingga ujung kepala dari suami itu ada apa? Ada nanah dan juga apa? Darah. Lalu Nabi SAW katakan apa? Falahasatu, kemudian si perempuan ini datang sama suaminya untuk membersihkan. Membersihkannya dengan apa? Dengan dijilati. Perhatikan ya, dengan falahasathu, dengan menjilatinya. Apa kata Nabi SAW katakan? Ma'addat haqqahu, maka itu pun masih belum apa? Menunaikan apa? Haknya siapa? Suami. Saking besarnya haknya siapa? Suami. Maka dari itu para istri, para ibu-ibu yang hadir, para mbak-mbak yang hadir di sini, tatkala ya seorang wanita itu sudah menikah, maka hendaknya apa? Suami yang ini merupakan apa? Dia juga memiliki apa? Kebutuhan biologis hendaknya dipenuhi. Suami itu kasihan ya, terutama yang istri memang di rumah ya.
Di luar tuh terpapar habis-habisan, yaitu sama apa? Sama kesolekan wanita-wanita yang lainnya. Wah, habis dihajar habis-habisan suami itu di luar. Ketemu model yang begini, yang tua umur 40 begini, yang umur 50 begini, yang 30 begini, model macam-macam ya kan? Dengan pakaian yang bermacam-macam, dengan suaranya yang bermacam-macam ya, dan dengan gayanya bermacam-macam, seorang suami terpapar ketika di rumah. Maka ketika di rumah dia ingin kembali kepada siapa? Istrinya. Sampai di rumah, wah ini bahaya betul ya. Ini apa? Ini pintu, di antara pintu-pintu terjadinya apa? Perselingkuhan. Maka harusnya apa? Berhati-hati. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara dosa yang mendatangkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Menodongkan senjata. Ya, menodongkan senjata kepada siapa? Kepada saudaranya apa? Yang mukmin. Ini nggak boleh, ya. Menodongkan senjata dalam arti untuk bercanda itu juga tidak boleh. Saya sebutkan hadisnya ya. Kata Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Gak boleh bagi seorang muslim itu menakut-nakuti apa muslim yang lainnya. Misal, mohon maaf. Ada di antara mungkin jenengan yaitu apa merayakan apa ulang tahun misalnya. Meskipun saya pribadi tidak apa merayakan, jangan merayakan sudah. Umur kita ini sudah semakin apa sedikit. Jenengan itu bertambah umur, hakikatnya semakin apa? Semakin dekat dengan apa? Kematian. Ingat baik-baik ya. Kalau kita ini semakin bertambah umur, semakin dekat dengan apa? Kematian. Sebentar lagi kita akan pergi. Ada sebagian orang misalnya nakut-nakutin temannya yang lagi apa? Lagi bertambah umur dengan apa? Oh, ditodong senjatanya. Oh, dibuat jebakan di rumah ini dan itu, ditodong senjata, dirampok, di apa? Apa namanya? Dikalungi apa? Kalungi yakni apa? Pisau dan lain-lain. Ini enggak boleh. Nabi SAW sebutkan la yurawwi'ul muslimun musliman. Seorang muslim itu tidak boleh menakut-nakuti siapa saudaranya. Dilarang di dalam agama Islam. Makanya kata Nabi SAW mengingatkan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Perhatikan. Barang siapa yang menodongkan kepada saudaranya yaitu sebuah besi, maka apa? Maka malaikat akan melaknatnya sehingga dia meninggalkannya, sekalipun dia itu saudara seibu dan sebapak. Bayangkan, adik kakak saja tidak boleh apa bermain sampai apa seperti ini. Apalagi orang lain, maka apa itu juga apa tidak diperbolehkan. Ya, makanya nggak salah ya kawan. Kalau seandainya di pesawat sekarang ada yang mengatakan ada bom, itu kan beberapa kali kan sudah terjadi di mana? Di Indonesia. Ditangkap tidak orangnya? Ditangkap. Karena apa? Ini berat ini. Bayangkan, di pesawat ada bom. Ya, mungkin dia terinspirasi sama film apa namanya? Film apa namanya? Yang tahu masa depan itu apa namanya? Nggak boleh juga. Apa Final Destination ya. Oh, dia mengatakan ini pesawatnya akan meledak, ada bom ya. Ini nggak boleh, ini berat ini karena apa? Menakut-nakuti siapa? Suruh pesawat ya. Maka wajar ini kalau apa harus ditangkap. Saya mikir dulu ya. Ketika belum belajar, ini kok gini aja kok ditangkap sih ya, tinggal aja diperiksa. Masa sih nggak bisa apa mereka? Oh, ternyata saya berpikir ketika baca hadis, oh iya, ternyata apa? Memang menakut-nakuti seorang muslim itu tidak dibenarkan. Makanya nggak boleh bagi antum ini menakut-nakuti siapa saudaranya. Menakut-nakuti anaknya juga nggak boleh. Ya, awas ya, di situ ada momok, ya nggak boleh. Ya, biarkan anak laki-laki, biarkan anak perempuan itu tumbuh dengan apa? Dengan keberaniannya. Oh, lewat kuburan, hati-hati ya, itu kuburan itu menyeramkan itu nanti ada keluar tangan dari apa? Dari kuburan. Ngapain seperti ini? Makanya anak-anak kita sekarang itu jadi pengecut, sebagiannya jadi penakut. Sebagian karena siapa? Karena orang tuanya sendiri buat penakut. Ya. Di kamar mandi, jangan main di kamar mandi lu ya. Malam-malam ada ini setan nanti keluar. Memang betul ya. Kamar mandi tempatnya syaitan, tapi tidak begitu cara menasihatinya. Jangan ditakut-takuti seperti itu. Maka seorang muslim itu ya tidak boleh menodongkan senjata kepada siapa? Kepada yaitu apa? Saudaranya. Yang selanjutnya yaitu apa? Menyerupai lawan jenis dalam hal-hal yang menjadi ciri khas bagi siapa? Bagi apa? Bagi jenis kelamin tersebut. Contoh, nggak tahu kok sekarang ya, mungkin ada pergeseran. Saya mau tanya, warna pink itu apakah sekarang masih menjadi khas bagi seorang perempuan apa tidak? Kalau dipakai bagi kaum laki-laki, warna pink.
Anda bertanya sama antum. Antum kalau pakai warna pink gimana? Saya jujur ya, ada dikasih jubah sama seorang ibu-ibu, dia buat sendiri jubah. Warnanya itu ungu yang puyeh gitu, ungu apa namanya? Bukan bukan yang pekat ya, ungu yang puyeh. Ada jubah, tapi warnanya ungu begini, Rek. Ya apa ini mau pakai di? Saya coba ngaca begini, kok gak pantas ya begini? Serius saya coba dulu. Akhirnya saya bilang, ada mie buat kau. Buat apa aku? Baju segede ini buat apa? Gitu. Kita bingung ya kan. Bagus kayaknya sebenarnya kayaknya bagus sebetulnya. Ya. Maka kita nggak boleh menyerupai yaitu lawan lawan jenis. Maka contoh makanya saya tanya pink ya, pink benar-benar pink, entah pink tua, pink yang muda ya. Di masa sekarang, apakah sudah ada pergeseran mas? Apa sih belum ya? Pink itu identik dengan apa? Warna-warna apa? Perempuan. Maka tatkala seorang laki-laki memakai atau menyerupai lawan jenisnya terhadap hal yang menjadi khusus bagi lawan jenisnya, maka ini sudah apa? Menyerupai. Begitulah seorang perempuan tatkala dia apa? Memakai yaitu apa? Memakai sesuatu yang menjadi ciri khas bagi kaum laki-laki, maka apa? Ini bisa apa? Menyerupai apa? Termasuk apa? Lawan jenis. Makanya Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wa mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Kata Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat para perempuan ya yang menyerupai kaum laki-laki dan melaknat kaum lelaki yang menyerupai perempuan. Dari cara berjalan juga ada sebagian laki-laki jalannya lembeng ya. Wah, kita inti itu lagi apa lagi? Lagi. Mbok yo mlaku apa seperti apa laki-laki. Ada sebagian laki-laki naudzubillah naik motor. Laki-laki bisa kok naik motor tuh apa namanya? Kakinya apa? Kakinya bagaimana? Menggagah. Apa menggagah itu ya? Apa menggagah itu ya? Ada melebar. Ada perempuan apa laki-laki kakinya apa ngimpet. Udah mengimpet begini. Ada kita bilang, ya Allah, ini laki-laki loh ini. Maka jadilah laki-laki. Ya, jadi apa laki? Laki-laki. Udah kelihatan lah. Jadi kalau ada jenengan punya kawan-kawan yang yakni apa ya istilahnya apa jablay apa aja alay dari perempuan dari laki-laki, maka tolong apa diingatkan agar tidak menjadi apa seorang yang apa yang dibanci ya. Karena naudzubillah ya di saudara kita sebelah kaum muslimin juga ada Ustadz Waria. Ada Ustadz Waria, Ustadzah Waria. Ada Ustadz Waria. Ustadzah Waria gak cocok, Waria. Ya, ada Waria. Dan laki-laki, dia pakai 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 apa? Pakai apa namanya? Pakai apa? Jilbab ya. Ada lagi Ustadz. Wah, banyak ya di sebelah itu. Sampai disindir. Orang Sidoarjo sini kalau nggak salah namanya siapa namanya yang pakaiannya kayak orang-orang India. Kalau pas ceramah itu terkadang dia ngelempar mic, jadi begini, mic-nya itu dilempar, muter, jadi dia dilempar, dia muter, ditangkap lagi mic-nya. Ada siapa namanya? Disindir kelas tuh, nek lanang yo ketok no ba, anangmu, panggilnya Alhamdulillah. Dan ini banyak ya, ikhwan. Ini apa, Mbak? Banyak. Laki-laki tunjukkanlah ke laki-laki. Antum lihat ya, Ustadz Waria ada di situ. Saya tidak mau sebut sebenarnya, cuman ya tidak enak ya. Maka dari itu ya, cuman ada banyak. Maka anak-anak kita pun juga demikian. Yang laki-laki jadikanlah dia apa laki-laki. Yang perempuan jadikan dia apa perempuan. Ya, jadikan dia seorang apa perempuan. Karena Islam itu sudah membedakan dari penampilan misalnya. Laki-laki itu rambutnya pakai bagaimana? Laki-laki rambutnya apa? Panjang semampai, ya, panjang sampai di sini. Kita mikir di belakang, wah ini laki, wahyu rek. Di depan apa? Ternyata perempuan. Atau ternyata laki-laki. Terus kemudian apa? Ada perempuan yang patokannya cepak banget ya, cepak pak, sehingga dia menjadi seorang apa laki-laki. Jangan ya. Jadikan dia juga sebagai seorang apa perempuan. Apalagi pakai tato. Sebagian perempuan sudah apa pakai tato. Nauzubillah. Maka ini di antara dosa besar yang mengundang apa laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara dosa besar yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Mencuri. Ya, apa yang terakhir adalah mencuri.
Kata Nabi SAW mengatakan, la'anallahu as-sariqa yasrikul baydata fataqta'u yaduhu. Fatuqta'u yaduhu wa yasrikul khabla fatuqta'u yaduhu. Allah Ta'ala melaknat pencuri. Ya, Allah Ta'ala melaknat apa? Pencuri. Dia mencuri sebuah telur, Allah potong tangannya. Kemudian apa? Dia mencuri tali, Allah potong apa? Tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mengambil harta orang lain itu dianggap apa? Sebagai dosa yang mendatangkan apa? Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mencuri zaman sekarang itu bukan terang-terangan, ya. Ada yang secara sembunyi, ya. Makanya ada orang bisa nggak tahu ya gimana caranya dia masuk di mana di apa handphonenya orang hilanglah yaitu apa puluhan hingga ratusan apa juta bahkan apa miliaran ya kan naudzubillah. Maka ini dilarang dalam agama Islam. Makanya Allah berfirman, coba dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38. Dan ini mencuri termasuk apa dosa besar. Mencuri termasuk apa dosa besar. Allah Ta'ala mengatakan ya, siapa mau baca? Selain dokter Victor dong. Stop dokter, cari yang lain dokter. Jangan malu-malu ya. Nah, السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. nah artinya Adapun orang laki-laki curi tetap kebun sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah dan Allah kasih bijaksana. Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Apa kata Allah mengatakan lelaki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya sebagai apa? Balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai apa? Hukuman atau siksaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wah indahnya Islam itu di sini tuh. Orang mengatakan, "Oh, dipotong itu tidak apa melanggar apa HAM." Padahal inilah apa hikmahnya. Siapa yang mau dicuri yaitu apa barangnya nggak ada yang mau. Ya kalau dicurinya mohon maaf 1.000, 2.000. Kalau curi miliaran dan curi apa ratusan juta, maka tetaplah sebagai apa dosa nggak boleh. Mohon maaf ya, ada seorang kemarin ngomong di depan anggota DPR kalau nggak salah ya. Dia kehilangan, ya kita nggak mengatakan bahwa kita boleh pelihara anjing ya. Dia kehilangan anjingnya seharga 20 juta apa yang dicuri. Bayangkan 20 juta dicuri. Saya nggak tahu anjing apa. Terus dia mengadu, apa jawaban responnya dari siapa? Dari pihak ya ini keamanan ya atau pihak ya ini aparat lah. Halo bu, cuman 20 juta aja loh. Coba tuh lihat laporan sebelah tuh, ada yang kehilangan miliaran, triliunan. Itu pun kita ya, kalau 20 juta aja kan ibu tuh bisa, nggak boleh. Mencuri itu termasuk apa? Dosa besar. Apalagi coba lihat sekarang. Surabaya ya, kita melihat sendiri ya, lampu hias apa dicuri. Iya apa tidak? Iya. Apalagi yang dicuri yang milik pemerintah dicuri. Bautnya apa dicuri? Bahaya kalau baut suramadu dicuri ya. Bautnya suramadu dicuri. Apalagi yang hilang. Motor ya. Motor itu paling banyak ya. Kasihan ya itu apa orang-orang yang barangnya dicuri. Bayangkan ya. Kalau dia seorang tukang ojek misalnya, motor satu-satunya dicuri. Kemudian terputuslah yaitu apa nafkah ya kepada keluarga dan anaknya. Naudzubillah. Apa enggak dosa nih, dosa beratnya masih si pencuri. Maka dari itu mencuri itu termasuk apa? Dosa yang mendatangkan apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir banget di antara dosa yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Melakukan apa? Riba. Ya. Contoh riba apa? Deposito. Deposito itu riba. Berapa miliar? Misalnya antum nanam 1 triliun. Tiap bulan antum dapat share profit berapa persen. Itu termasuk apa? Riba. Nggak boleh. Ya. Makanya di antara yang kami dengar, misalnya tadi kami di perjalanan ke sini naik mobil, syarat saham ya. Misalnya tujuan saham itu yang pertama dari tujuannya. Kalau tujuannya trading, maka ini diharamkan oleh para ulama. Kalau tujuannya apa? Dividen bagi hasil, maka apa diperbolehkan. Karena tujuan orang main saham itu ada dua. Murni trading,
ketika penuh-penuh dia ketika dia ketika dia sudah penuh dia baca cabut, ini nggak boleh. Kalau bagian seperti itu ya, kalau misalnya untung maka untung banyak, kalau rugi juga rugi bersama itu namanya bagi hasil. Dan ini biasa di yayasanmu juga ada bagi hasil ya. Siapa yang mau ada proyek ini, ada namanya di Surabaya itu Koperasi Sirkah BKSBB kalau nggak salah, itu sudah berapa puluh miliar uang disalurkan kepada siapa, kepada orang-orang yang butuh investasi ya. Akhirnya orang-orang sudah besar profit semua. Kalau misalnya untung ya untung, kalau misalnya rugi juga ruginya bersama, yaitu adil ya. Misalnya saya punya proyek ini nih, proyek misalnya peternakan kambing, ayo kita masuk semua all in semuanya. Misalnya kemungkinan kita untung bisa saya profitnya 2%, pengguna 2%. Ternyata cuma dapat 5%, maka semuanya juga 5%. Ada yayasanmu juga demikian. Ya, di yayasan juga demikian. Maka riba ini nggak boleh. Di antara riba yaitu sebenarnya deposito, riba itu jelas. Makanya kemarin Bapak Menteri kan bilang ada dana yang mengendap itu kan, itu uang riba. Maksudnya uang dari pemerintahnya itu halal ya. Maksudnya dari pemerintah itu uang bagus. Tapi karena diendapkan setiap bulan tuh keluar hasil dari deposito berapa triliun, dari berapa triliun itu keluar berapa miliar, berapa puluh miliar. Antum bayangkan berapa puluh miliar itu uang haram itu. Makanya Nabi SAW katakan la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Ta'ala itu melaknat para pemakan riba, kemudian siapa orang yang memberikannya, kemudian siapa lagi pencatatnya, kemudian siapa dua orang saksinya, semuanya akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhati-hati ya terhadap dosa riba. Makanya kami pribadi ya di antara cara kami menghindari riba yaitu misalnya kalau ada misalnya ya begini ya. Kalau ada begitu itu bagaimana misalnya? Saya tanam modal ya, saya tanam modal. Pembagiannya berapa? Oh, yang kamu setiap misalnya kita tanam modal 100 juta, pokoknya kamu tiap bulan 10 juta itu nggak boleh. Mengatakan tiap bulan 10 juta nggak boleh. Itu namanya bukan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu untung ya sama-sama untung, rugi juga sama-sama baru rugi. Kalau pembagian hasilnya dengan persentase baru itu betul. Contoh, sekarang lagi untung misalnya berapa? 10 juta. 10 juta kalau dari 60 pemilik modal, 60 yang mengerjakan, 40 pemilik modal. Berarti berapa 10 juta? 16 juta, satunya berapa? 4 juta. Kalau bayangkan, yaitu sejak dia sudah mengatakan, oh pokoknya kamu setahun 10 juta, ini nggak boleh. Ini bukan bagi hasil. Maka kalau pas lagi turun, lagi sepi misalnya, kan tetap 60-40. Untungnya berapa? Cuma 5 juta. Kalau 60-40 berarti berapa? 3 juta sama berapa juta? 2 juta. Itulah namanya bagi hasil. Semakin besar keuntungan, maka share profitnya juga semakin besar. Semakin kecil keuntungan, maka share profit juga semakin kecil. Itu namanya bagi hasil. Dan biasa itu betul dalam misalnya seperti itu ya. Bukan yang penting kamu 10 juta, yang penting kamu 20 juta, itu tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Antum lihat orang-orang crazy rich yang mereka di televisi itu. Kami lihat share profitnya sekian ya. Ini ngomong sendiri nih. Share profitnya segini ya. Sama bunganya 0,4%. Allahu Akbar. Ini orang kaya nih. Yang dikatakan triliuner di Indonesia ini. Share profitnya sekian ya. Berapa persen. Dan ditambah bunganya berapa persen. Subhanallah. Ya. Dia mainnya seperti itu. Bahkan dia juga ini saya lihat. Na'udzubillah dia juga main yaitu pinjaman online. Kamu tahu dia ruginya berapa? Sampai 5 miliar rugi dia main pinjaman online. Subhanallah. Pinjaman online itu kan ada ribanya apa tidak? Kan minjamkan 1 juta. Tapi orang yang melakukan pinjaman online itu, dia pinjamnya 1 juta dapatnya berapa paling? 800. Tapi kembalikannya berapa? 1,1, 1,2. Ini bodohnya orang, bodoh seperti ini. Antum lihat di bank-bank manapun ya, nggak ada ya pinjam 1 juta, baliknya juga maksudnya pinjam 1 juta, kemudian dikasih 1 juta, nggak ada. Ada biaya administrasi. Jadi pinjaman online juga demikian. Pinjamnya 1 juta, dikasih mungkin 800, 850, tapi kembalikannya berapa? 1,1, 1,2. Ini namanya riba. Maka antum jangan terjebak dalam masalah ini. Hendaknya antum berusaha untuk hidup qanaah ya. Jangan nyicil mobil dalam artian dengan kredit yang tidak syar'i, jangan. Kalau yang kredit syar'i silahkan, karena menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, karena
kita karena saya setelah ini ada urusan. Ada yang bertanya? Satu aja. Semoga tidak ada. Ustaz, mohon waktunya Ustaz, mau bertanya Ustaz. Nah, Ada 2 poin tadi yang menarik Ustaz. Yang pertama itu terkait dengan mencuri, yang Nah. kedua terkait dengan yang terakhir tadi riba ya Ustaz ya. nah, Yang pertama mencuri itu kalau di ini kan potong tangan ya di jurnal Al-Maidah tadi itu menandakan mungkin dari sebuah dosa yang besar. Nah ini Ustaz ada fenomena nih biasa Ustaz kita di rumah sakit ini. Fenomena mengambil pulpen. Nah, pulpen itu seperti secara tidak sadar pulpen itu kan kebutuhan kerja kita. Bukan kadang itu bukan milik kita, terus karena butuh cepat diambil dipakai, tiba-tiba udah masuk kantong dan itu mungkin akan kita pergunakan seterusnya. Dan kita juga sebagai pemilik pulpen selalu merasa ikhlas aja pulpen kita hilang seperti itu. Nah, seperti ini ada fenomena yang ada. Seperti itu dulu ya. Saya pernah mendengarkan kajian Ustaz Amin Rubaith. Ketika benda tersebut dianggap sebagai masyarakat benda yang kualitasnya murah, ya tidak dianggap sebagai sesuatu yang besar, maka tidak masalah untuk mengambil. Misalnya di jalan, nemu uang 500, bakal ada yang mencari 500 rupiah, ada 500 rupiah. Enggak kan? Saya pernah mendengar Ustaz Amin Rubaith, saya lupa hujah beliau. Ketika itu beliau tidak memasalahkannya. Saya pernah dengar. Tapi kalau yang antum temukan 10 juta, nah ini orang akan apa? Mencari. Yang antum temukan misalnya apa? Handphone harganya handphone S25 Ultra. Nah, ini orang akan apa? Mencari. Maka apa itu harus dikembalikan. Tapi kalau pulpen yang saya pernah dengar itu apa tidak ada masalah. Ya, hanya sekedar apa? Ballpoint. Mudah sekali hilang. Dan itu bukan termasuk hal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ya. Di mana pun. Nah, yang kedua Ustaz, ini mungkin sedikit mungkin pribadi juga Ustaz. Ini terkait dengan riba Ustaz. BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan anak dulu kan bekerja, secara otomatis peraturan di rumah sakit itu kita harus dapat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ketika berhenti, kita bisa mencairkan dananya. Nah, ini kalau saya pelajari dan ikut beberapa kajian, ada beberapa perbedaan pendapat Ustadz. Di BPJS Ketenagakerjaan itu ada unsur ribanya, karena kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita mendapatkan keuntungan dari itu. Apa keuntungannya? Kita bisa mencairkan dana melebihi apa sesuai? Kita tidak ada ini ya Ustaz, iurannya. Perusahaan yang membayarkan iuran, tempat bekerja yang membayarkan iuran, terus kita nanti bisa mencairkan itu. Antum tahu uangnya berapa ini dia nggak tahu? Ustaz, sampai nggak per orang berapa? Atau tergantung lama kerja Ustaz. Oke, anggaplah 10 tahun. Berapa? Kira-kira yang antum tahu berapa? 5 tahun itu bisa sampai 20 juta. Terus keluarnya juga ada juta nanti. Iya Ustaz. Kita tidak ada membayarkan, maksudnya perusahaan itu akan membayar, tapi tidak sesuai dengan nominal. Saya belum pernah tahu kalau BPJS Ketenagakerjaan ya, karena di Yayasan nggak ada seperti itu. Tapi kalau BPJS yang murni, yang mandiri, setiap bulan 100.000, ini yang pendapat yang saya pegang ialah itu adalah hal yang diperbolehkan. Kenapa? Karena setahu saya pemerintah itu tidak mengambil untung di situ. Setahu saya loh ya, setahu saya, nggak tahu kalau antum lebih tahu daripada saya. Kemudian yang kedua, yaitu ini bentuk apa? Ta'awun, saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Dalam artian begini, tatkala uang kita tidak terpakai, tapi dipakai oleh siapa? Oleh orang lain yang membutuhkan. Maka kalau BPJS yang murni, yang mandiri, ya, wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat yang memperbolehkan. BPJS apa yang murni. Kalau yang BPJS Ketenagakerjaan, wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup Ustaz. Jangan. Sudah cukup. Alhamdulillah. Seperti Ustaz. Baik. Dosen yang sangat menarik. Selanjutnya sudah dekat sholat. Kita cukup siang sudah di terima kasih atas waktunya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.